Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan kultum yang berjudul Obat Penyakit Hati dari buku Menyelamatkan Hati dari Tipu Daya Setan, karya Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan bahwa penyakit hati itu ada dua. Yang pertama, penyakit yang tidak dirasakan sama sekali oleh pemilik hatinya, seperti jahil, kebodohan, syubhat, keraguan, dan syahwat. Sebenarnya penyakit inilah yang lebih menjadikan si sakit penderita, tetapi karena kerusakan hatinya, ia tidak merasakan penderitaannya. Karena apa? Karena kebodohan, karena syubhat, dan syahwat itu sendiri. Inilah penyakit yang lebih berbahaya ya, dan lebih sulit pengobatannya. Yang kedua, penyakit yang bisa langsung dirasakan oleh pemilik hatinya, seperti kecemasan, kesedihan, kesusahan, dan kemarahan. Nah, penyakit ini bisa hilang dengan obat-obat biasa ya. Misalnya dengan menghilangkan penyebab-penyebabnya dan dengan berobat menggunakan, misalnya bisa datang ke rumah sakit, ke dokter, atau ke poliklinik untuk mengobati penyakit badan tersebut. Contohnya kalau kita sakit gigi, tentu berobat ke dokter gigi ya, atau ke poliklinik yang memang tersedia dokter gigi tersebut. Nah, ini yang kebiasaan terjadi di masyarakat adalah kalau penyakit berupa fisik, kita segera respon, segera berupaya untuk mengobati secara langsung. Tetapi ketika penyakit imaniah, keimanan, jarang sekali orang yang merasa itu sedang berpenyakit dan berupaya untuk mengobatinya. Dalam kaitan ini, Ibnu Qayyim al-Jauziyah menyebutkan bahwa penyakit-penyakit hati yang bisa hilang dengan obat-obat tabi'iyah adalah sejenis penyakit badan fisik tadi. Nah, penyakit ini semata bisa jadi mengakibatkan seseorang menderita dan disiksa setelah matinya ya. Adapun penyakit-penyakit hati yang tidak bisa dihilangkan kecuali dengan obat-obat imaniyah nabawiyah, sebut dengan obat-obat syariah yang tentunya dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW dan para rasul, para sahabat dan seterusnya, ulama ya, seperti dengan pengobatan berzikir, sedekah, sholat, tilawah Quran, berbanyak dalam rangka mempertebal keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana dengan tadi penyakit kesedihan dan kesusahan? Ini keduanya merupakan penyakit hati yang bisa disembuhkan oleh dengan keceriaan ya dan kegembiraan menurut Imam Ghazali. Mungkin sebagai ilustrasi, ketika masyarakat ini dilanda oleh wabah virus corona kan gitu kan. Ini kan dirasakan oleh seluruh dunia ya, bangsa negara di dunia ya, banyakkan. Tetapi kalau kita mengingat bahwa dengan banyaknya nikmat Allah dibandingkan dengan wabah corona ini, sebenarnya kita akan menghilangkan rasa kecemasan tersebut. 1 tahun 12 bulan, katakanlah wabah corona ini 3 bulan, ya masyarakat yang lebih terfokus pada 3 bulan gitu, pada 9 bulan nikmat Allah yang amat sangat banyak. Oleh sebab itu maka
Allah telah memberikan panduan dan bagaimana untuk menenteramkan hati agar penyakit kita tidak senantiasa tadi ada kegelisahan untuk menenteramkan. Maka kata Allah secara tegas dikatakan dalam surat Ar ayat 28, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillah tatma'innu qulub. Jadi orang-orang yang beriman itu hatinya menjadi tentram. Ingat, dengan mengingat kepada Allah hati tentram. Disuruh diulangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala bidzikrillah tatma'innu qulub. Ingat, hanya dengan mengingat kepada Allah hati menjadi tentram. Kemudian Qayyim al-Jauziyah juga menyebutkan bahwa penyakit al-jahil atau kebodohan ini adalah merupakan penyakit yang menjadikan hati menderita. Ada yang mengobatinya masih dengan ilmu-ilmu yang harusnya bermanfaat, bukan di luar dari ilmu ini. Jadi kebodohan ini dengan apa? Dengan ilmu, dengan belajar, dengan bertanya kepada ahlinya, sehingga bisa meninggalkan kebodohannya. Seperti diungkapkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam salah satu hadisnya, qataluhumullah ala sa'alu idlam ya'lamu fa inna masfaun ay su'alun. Mereka telah membunuhnya, Allah pasti mencelakakan mereka. Mengapa mereka tidak bertanya jika tidak mengetahui? Karena obat kebodohan itu adalah bertanya. Hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Majah. Ini sekali lagi bahwa bagaimana kebodohan itu akan bisa hilang manakala kita berupaya dengan bertanya pada ahlinya, dengan ilmu dan sebagainya. Oleh sebab itu maka yang jadi pokok masalah di sini adalah antara penyakit-penyakit baik yang dapat dirasakan maupun yang tidak dirasakan, harus ada upaya setiap pribadi yang berpenyakit tersebut untuk mengobatinya. Karena kalau diamkan akan merusak baik imanan maupun fisiknya. Nah, mudah-mudahan dengan penjelasan yang pendek ini, kutum ini bisa memberikan gambaran kepada kita bahwa pada hakikatnya dua penyakit ini sama-sama yang akan membahayakan, ya. Oleh itu harus upaya kita untuk segera mengobatinya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada yang benar itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang salah itu datang dari diri saya sendiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.